Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizki wa miftahiha wa kasrin nuqud wa mudha'afatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin muzili da'i wa sifaiha wa dab'il bala wa afatiha wa basti rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasiquna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumil jaja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil makhluk. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufariju biha kurbati wa syaqai wa taqdi biha hawaiji bi adadi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masrur wa miftahil maisur wa fatihil lima uligha wa syafil ilah wa mufarijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ruhil aqwan salatan tukawwina biha linupusina wa jawarihina wa qulubina wa ruhina wa ta'in
yu'izuna biha minal ashrari wal aswari wadarai wal balai wa hamajati sayatin wa ala alihi wa sahbihi bi adadi khalqillah. La ilaha illallah ilaman huwa huyahu. La ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu. La ilaha illallah ya ahad antal ahad. La ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada. La ilaha illallah ilaman huwa huyahu. La ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu. La ilaha illallah. Amin wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah selalu memberikan dan menurunkan kepada kita berkah dan kasih sayangnya. Allah memalingkan segala musibah, bencana dan fitnah daripada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan di kehidupan kita. Semoga Allah selalu memberikan curahan rahmat, ridho dan kasih sayangnya kepada kita pada kehidupan kita, hidup kita, sebelum kematian kita, sesudah kematian kita, barjah kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jala'ul Qadir lagi. Jala'ul Qadir ini kisah Nabi Musa juga pas anunya, pas apanya, bab apanya namanya, tidak sengaja ya. Nah, disuruh kita memperdalam terus bagian daripada Nabi Musa AS. Minggu kemarin dalam Jala'ul Qadir Jala'ul Qadir kisah Nabi Musa, wa kallamallahu Musa takliman. Allah berfirman kepada Musa takliman, yaitu berfirman secara langsung, yaitu bila harfin wala sautin, tidak ada huruf dan tidak ada suara. Kau lapin membayangkan tidak ada huruf dan tidak ada suara tuh? Nah, tidak ada tagnya, tidak ada suaranya, tapi mengerti. Pian bangun guring lah, bangun guring. Tangan ada kami aja. Mata masih pindah pijim-pijim, langsung ke tempat wisi ya lah. Kalau di Tamban tuh ke Batang lah. Nah, kalau di Batang tuh mbah nu ada nang titian nang halus lah. Kau aja situ cut, coba kami sorangan. Kadada hurufnya, itu kadada suaranya lah, pakai kisahnya tang ada bangunnya lah. Nah, mengerti langsung pian. Nah, itu tidak ada huruf, tidak ada suara. Nah, nanti dinisbatkan kepada zikir tidak ada huruf, tidak ada suara. Zikir tidak ada huruf, tidak ada suara itu oleh Syekh Abdul Qadir Jailani disebut dengan zikir nafsi, zikir diri. Zikir nafsi, zikirnya di diri. Nah, zikir diri.
Kemudian minggu kemarin Nabi Musa mendengar kalam Allah. Namun meskipun itu tidak ada suara, tidak ada huruf, Nabi Musa terjadi haibah, terjadi keterkejutan. Wa waqa'a wajhahu min haibatihi. Dirasakan oleh Nabi Musa ketika itu hebat dahsyatnya Allah itu. Jadi yang dirasakannya adalah kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah. Tidak ada suara sampai tubuh Nabi Musa mau jatuh ketika itu. Lalu Allah mengutus malaikat untuk menjaga tubuhnya supaya jangan jatuh. Yang dipikirannya adalah kalamahu wa fahmahu, apa yang ada pada kalam itu dan apa pada pengertian kalam itu. Sohalahu zalika ba'da an qamat qiyamatahu wa dahaqat alaihil ard. Maka ketika itu terjadi, beliau berdiri tegak dan terasa bumi ini sempit. Tidak ada lagi bumi ini, maksud sempit itu tidak ada lagi bumi ini. Yang ada adalah dirasakan beliau kebesaran dan keagungan Allah. Amarahu bil mado ila fir'aun. Maka ketika itu Allah berfirman kepada Nabi Musa, juga memerintahkan untuk menghadapi Fir'aun wa qaumuhu, dan kaumnya, wa ayyakuna rasulan ilaihim, dan menjadikan Nabi Musa sebagai rasul ketika itu. Kata saya, faqala ya Rabbi, ujar Nabi Musa, wahai Tuhanku, waqlul uqdatan lisani hatta yafqahu qauli. Tapi ya Allah, saya ini ada masalah. Jaka bahasa Banjar, ulun ada masalah ya Allah, yaitu keluhnya lidahku tidak bisa berbicara seperti orang. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Maka adakan doanya, Rabbi srahli sadri wa yassirli, ya Allah mudahkan, yasirli amri urusanku, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Wahlul uqdatan min lisani, bebaskan dari kekangan ucapan, kekakuan lidahku, supaya aku dapat menyampaikan risalah agama kepada Fir'aun. Wa asdada zuhri bi'aki, berilah aku bantuan melewati saudaraku, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Wa kana pilisanihi uqdatan makana yaqdaru ayyatakallama bil fasaha, yaitu perkataan yang menjadikan Nabi Musa keluh pada mulutnya. Li azli ma jara lahu ma'a fir'aun fi hali sugrihi, yang terjadi pada masa kecilnya Nabi Musa alaihissalam pada Fir'aun. Pakana, ini bercerita sedikit lah, apa-apalah. Pakana ija aroda ayyatakallama bi kalimatin bitawaqin wa yajtahadu bi iqamati hurufiha bi maddati bi qadrin ghairi ayyatakallama bi sab'ina kalimatin. Apabila Nabi Musa ingin berkata, maka seringlah ucapan lisannya itu terhenti. Dia pun berusaha untuk menegakkan huruf-huruf pimaddatin pada setiap perkataannya, yang kadar perkataan itu yatakallama bisab'ina 70 kata atau kalimat. Wasababin jalika annahu lama hasala dari Fir'aun fi halis sugrihi ahdarathu asian jawazhu. Waktu itu Nabi Musa dipelihara oleh Asian atau Aisyah, namanya Aisyah waktu itu, yaitu istri Fir'aun, yalah istri Fir'aun, Aisyah tuh. Jadi Fir'aun ini dilihat, Nabi Musa ini waktu kecil dilihatnya disukai oleh istri Fir'aun. Kebetulan istri Fir'aun yang bernama Asiyah ini tidak punya anak, jadi disukainya, dipeliharanya. Waktu kecil siapa Aisyah ini membawanya di ketangan
ke tangan Firaun. Wa qalat lahu haja qurrata ayunin li, wahai Firaun, ini adalah permata hidupku. Wah, kayak apa yo, anak kada tidak punya anak merasa senang dengan ada anak. Masih kecil, mungkin umur berapa yang masih di setahun lah. Nah, umur setahun tuh diikuti, dipegangnya oleh. Nah, di situ ada cerita padamuhu ilaihi, maka mendengar qurratu ayun pun si Firaun meregap si padamuhu itu memeluk sekaligus mencium. Biasalah kita kayak itu kan, memeluk dan mencium. Nah, pada saat mencium itulah siapa nih Nabi Musa anu berjenggot, Firaun tuh rupanya berjenggot lah. Firaun tuh berjenggot. Nah kayak pian tuh berjenggot lah, ditariknya oleh Nabi Musa. Nah tuh ditariknya nah itu, maka menariknya kira gancang nih sampai Firaun terkajut. Nah pak aqaza bilaihatihi, nah wahajaha, leha itu kan anu nih janggut kah. Faqala Firaun lihaja huwa maulud allazi yakunu jawali mulki, ini kayak hendak manu aja nih, mengambil kekuasaanku aja nih. Nah kayaknya nih anak nih mau mengambil kekuasaan, akan merebut kekuasaanku kayaknya nih, ujar siapa? Ujar Firaun. Masya Allah. La buddali min qatli, harus anak ini kubunuh. Ini kubunuh aja nih. Oh, Firaun udah bisa. Firaun tuh sedesaan disuruhnya dibunuhnya. Nah, ini ngeri Firaun. Faqalat lahu, berkatalah Aisyah atau Asyah, haja tiplun sogirin, ini anak kecil, layak kalu mayab al, dia tidak bisa berakal apa yang diperbuatnya. Summa amarat ayah dura baina yadahi ina pi jumrun pi jamru pihi jamrun minnar. Jar Firaun, kayak ini sudah hadirkan batu bara, nang batu itu ada api. Nah kayak harang lah, kayak harang. Wa ina pihi lu'lu, di samping itu ada lagi apa? Lu'lu itu permata. Jadi bejana yang di dalamnya ada permata, memilih mananya. Nah kayak itu. Kalau Nabi Muhammad kan dulu pernah Jibril menyuruh susu dan arak. Untungnya Nabi Muhammad memilih susu. Jangannya arak, kita nih pengarak sumnyan. Arak sumnyan lah. Wa qalat lahu natrukul ina mim baina yadaihi fa in arafal farqa bainahuma wa mudda yadahu ilal lu'lu wa hajara minan nar. Maka setelah dipilih itu Nabi Musa mengambil bara api itu dianukannya ke mulutnya. Selamatlah Nabi Musa daripada pembunuhan Firaun. Ayo Firaun anak angkat aja enak dibunuhnya juga gara-gara menarik janggut aja. Pian pang ditarik janggut, pian ditarik cucuk, kira kayak apa? Anak pian bunuh lah. Bila anak membunuh atau sangit kayak Firaun berarti ya kalah. Nah kita susu lawan cucu sayang lah. Nah itu. Nah itulah bukti kata siapa Asyah bahwa ini anak kecil. Saya benarkan perkataan saya, dia anak kecil saja. Andaikan dia mengambil permata, silakan aja bunuh aja Asyah nih, karena Asyah tidak juga berdaya. Kisah ini mengisahkan bagaimana pertama Nabi Musa akhirnya sampai dewasa mulutnya tidak bisa berbicara, tidak bisa berbicara, pilat mulutnya, pilat tuh kayak apa ya? Atau aga, pernah kalian mendengar orang aga lah, aga tuh kan ngali juga lah bicara sama mirip-mirip kayak itu. Nah jadi pertama kalau ada keadaan seperti itu, diri kita sering berbicara ke sana kemari, ke mana-mana. Nah amalkan Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Nang sudah pintarkah? Mudahan membaca itu. Habis sembahyang dibaca 3 kali Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri
wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli, dibaca itu amalan yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Namun amalan itu sampai dewasa Nabi Musa tidak juga bisa berbicara lancar seperti pada umumnya, tidak bisa juga. Sehingga tadi ada kalimat wa asyaddada zuhri bi aki, wahai Tuhan, bantulah aku dengan saudaraku Harun menjadi pembantuku untuk menyampaikan maksud-maksudku kepada Fir'aun. Jadi tidak sempurna. Nah, ini juga memberikan ingatan kepada kita bahwa Allah itu tidak memilih johir manusia. Nah, ini ma'rifatnya lah. Allah tidak memilih manusia itu pada johirnya. Coba bayangkan, kenapa Allah mengangkat Nabi Musa sebagai juru dakwah? Ya lah. Kenapa jadi memilih Musa daripada Harun? Yalah, yang bertemu langsung dengan Allah, berkalam langsung dengan Allah. Kenapa? Padahal Harun lancar berbicara. Kalau secara johir kita berpikir, kalau kita memilih mana? Memilih Harun. Yalah, masih muda lagi, tampan orangnya, ya lah, apalagi pandai berbicara. Tapi kenapa Allah memilih Nabi Musa alaihissalam? Karena itu dalam hal kita kepada Allah, jangan melihat diri kita, jangan melihat kehebatan kita, dan jangan berani-berani mengaku-ngaku di hadapan Tuhan kita orang hebat. Misal begini, berdoa. Ini sesuai juga dengan perkataan saya Ibnu Athaillah dulu. Kalau kita di hadapan Allah ketika berdoa, jangan diingat-ingat kita nih, ya Allah, hamba ini ketua RT Bang di kampung nih, enggak usah itu di hati. Mau dikisah ada jabatan tuh atau lurah kah? Ya, lebih besarnya kan bisa aja gubernur, mentang-mentang gubernur misalnya berdoa, nah lu nih ya Allah, Japang lu nih sudah gubernur, enggak usah gubernur tuh dihilangkan di pikiran. Ya kelak, meskipun kita memang gubernur atau pejabat atau apa, atau dapat hadiah dari kelurahan petani sukses, yalah, ulu nih petani sukses nah. Atau kalau ibu-ibu mentang-mentang bini camat lonton, ya Allah, ulu nih sebenarnya bini camat Bang, nah ya Allah. Nah, itu hilangkan, yalah, karena tadi jiwa kita ketika kita menghadap Allah, yang ada di pikiran kita harus satu saja, kita adalah orang yang hina dina. Makanya ada doa Nabi itu, ini doi pun, ya Allah sesungguhnya aku doib itu lemah, pakau ini, kuatkan aku, kuatkan aku ini lemah ya Allah, maka kuatkan aku, ya kah? Atau kalau Anda membaca doa istikharah, coba, itu kan Nabi mengisahkan dalam hadis juga tentang kehinaan dan kelemahan. Inni astakhiruka bi khairika wa ilmika anta ta'lamu wa la a'lam. Ya Allah, hamba minta pilihkanlah ya Allah. Misalnya nak mencari jodoh, Aluh kah, Jubaidah kah? Bingung. Hamba minta pilih dengan ilmumu ya Allah, bukan dengan ilmuku. Ulun kada ada isi ilmu. Anta ta'lamu wala a'lamu, engkau maha mengetahui sedangkan wala a'lamu, aku tidak mengetahui sama sekali. Wala a'lamu. Ya Allah, anta takdiru wala akdiru, engkau yang menentukan, ulun saya tidak menentukan sama sekali. Itu menunjukkan kita hina dina. Jadi pembelajaran agama itu konsepnya adalah menghinakan diri di hadapan Allah aja wajalla. Sebegitu siapa yang hebat menghinakan dirinya kepada Allah, dia mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam dunia politik dan pergaulan, agar dianggap baik dan dapat pujian. Sungguh hidup hanya di angan-angan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada, sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Bahasanya belajar keagamaan, isi kisahnya hanya balulucuan. Kisah dunia saja bukan untuk ketakwaan, bangga-banggaan bukan untuk keimanan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada, sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Duhai kawan, waktu habis tergoreskan, akan tiba waktu kesakitan. Musibah menghadang wan kesusahan, di dunia wan akhirat kau tak dibahagiakan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada, sholatan daimatan taksiruni bihari